Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu wa yatadarasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaika wa dzakarahumullahu indahu. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini yang Allah turunkan kepada kita semuanya hujan, Allahumma sayyiban nafian. Semoga aja hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menambah amal ibadah kita, semangat menjadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid, semangat untuk kita menjadi orang yang talabul ilmi, berada di taman-taman surga. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat kita Allah sampaikan pada kita semuanya di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semangat kita untuk mempraktekkan surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Diturunnya Quran bukan untuk hanya dibaca, diturunnya Al-Quran bukan hanya untuk didengarkan, tetapi diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudan, petunjuk buat kita semuanya. Bagaimana ketika kita berperilaku di dalam masjid, bagaimana ketika kita semuanya bersikap dalam hidup bermasyarakat, bagaimana kita berperilaku dalam kita berbisnis, semuanya ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita sekarang alhamdulillah sudah di surat Al-Mutaffifin, ya. Beberapa ayat kemarin yang sudah kita bahas. Satu hal yang menarik di surat Al-Mutaffifin itu ada dua hal yang berbeda, ya. Ada dua hal yang berbeda di dalam surat Al-Mutaffifin ini, yang sebanyak ada 36 ayat. Ini tulisannya kelihatan terlalu kecil. Oh, terlalu kecil, ya. Ya. Allah sampaikan di sini yang pertama, ya, ada kelompok namanya Al-Fujjar, ayat yang ke ini baru kelihatan belakang. Iya. Jadi Allah sampaikan ada dua kelompok yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Kelompok yang pertama disebut kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kelompok yang pertama yaitu kelompok fujjar, ya, gitu ya. Fujjar itu dari kata-kata fajaro. Fajaro itu berarti memecah. Memecah itu berarti rusak. Al-fujjar berarti orang-orang yang merusak. Merusak apa? Tatanan-tatanan yang Quran seharusnya sebagai petunjuk dalam kehidupan, dia merusaknya. Nah, itulah disebut namanya Al-Fujjar. Jadi kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
Jangan begitu wahai orang-orang yang kalian semuanya perbuatannya suka berbuat dolim. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas, yakni wailul lil mutaffifin, orang yang perbuatannya menyakiti orang lain, berbuat yang tidak normal, yaitu orang-orang yang fujar. Kelak mereka semuanya lafi sijjin, sungguh mereka itu termasuk dalam kelompok sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apa sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang sudah tercatat di situ ya. Allah sampaikan pada kita semuanya. Kelompok yang kedua, kalau tadi kelompok al-fujjar, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunianya mereka terus mempertahankan keeksistensiannya menjadi orang-orang yang fujar. Salah satunya di sini dijelaskan adalah mereka adalah alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Jadi orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, sikapnya begitu, ya, sikapnya begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua sifatnya apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwarin. Tadi ayat yang ke-11 Allah sampaikan tadi orang fujar itu adalah salah satu cirinya adalah alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Mereka tidak percaya kalau nanti ucapannya, perilakunya, pekerjaannya, perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka, kita ini sudah modern. Kita ini kelompoknya orang-orang yang sudah punya gelar. Ada profesor, ada doktor, ada yang masih S1 gitu ya. Kenapa harus ngikutin kitab-kitab terdahulu? Kita sudah bisa membuat undang-undang sendiri, kita bisa membuat aturan sendiri, kita sudah bisa membuat hukum sendiri. Kenapa harus masih mengikuti asatirul awalin? Mereka menganggapnya Quran itu adalah merupakan dongengan-dongengan orang-orang di masa lampau. Oleh karena itu orang-orang yang seperti itu, kata Allah di ayat yang ke-16 sampaikan summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka semuanya lasalul jahim, berarti orang-orang yang memang calon penghuninya neraka jahim. Kalau nanti di akhirat berarti mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ini adalah kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang al-fujjar. Kelompok yang kedua adalah kelompok kitabul abror, yakni orang-orang yang abror, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kalla inna kitabal abrori lafi illin. Jangan begitu. Inna kitabal abror, sesungguhnya kitab al-abror, orang-orang yang baik itu adalah lafi illin. Kalau tadi fujar lafi sijjin, kalau abror lafi illin. Sehingga dengan kita membaca surat Al-Mutaffifin ini, kita diberi arahan oleh Allah ada dua tipe manusia yang lebih cenderung kepada fujar, lebih cenderung kepada abror. Anda mau memilih kepada yang mana gitu ya? Kita mau memilih yang abror atau yang fujar? Kalau fujar tadi orang-orang yang dia tidak mau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pembuat manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka merasa dirinya mempunyai, bisa membuat aturan sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri, bisa hidup seenaknya sendiri. Sedangkan orang-orang yang abror, orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata abror
Itu semakna dengan kata-kata birrun. Birrun itu adalah kebaikan. Semakna dengan kata-kata barrun. Barrun itu maknanya dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Sehingga disimpulkan kenapa kata-kata birrun, kebaikan itu mirip-mirip dengan kata-kata barrun, daratan. Artinya orang-orang yang mampu berbuat abror, orang-orang yang mampu berbuat kebaikan itu tidak hanya mampu berbuat baik di masjid, di mana saja dan kapan saja mampu bisa berbuat kebaikan. Kita semuanya insya Allah gampang kalau berbuat kebaikan karena kita tempatnya berada di masjid. Begitu di pasar, begitu di gedung dewan, begitu di kantor, begitu di masyarakat, begitu berada di luar negeri yang jauh dari tempat-tempat kebaikan. Mampukah kita semuanya untuk mempertahankan bahwa diri kita ini menjadi orang-orang yang tetap eksis, menjadi orang-orang yang abror? Oleh karena itulah di sini wa ma adraka ma illiyun. Apa sih sebenarnya illiyun itu? Kitabum marqum, kitab yang sudah tercatat, yashhaduhul muqarrabun. Mereka orang-orang yang didekatkan itulah yang menyaksikannya. Nah, kalau tadi orang-orang yang fujjar, innahum lasolul jahim, mereka dampaknya nanti ketika di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahim. Sedangkan orang-orang yang abror, kata Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang layak menikmati hidup penuh dengan kenikmatan, yaitu berada di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada fujjar, ada abror. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, alal araiki yandurun. Mereka semuanya dalam kehidupan yang santai, mereka kehidupan yang menyenangkan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, wajah-wajah mereka berseri-seri, tidak menahan beban-beban hidup, ya, karena hidup sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikir keluarga, tidak memikir ekonomi, tidak memikir masyarakat, tidak mikir, karena sudah dilakukannya selama hidup di dunianya. Di akhiratnya penuh dengan kenikmatan. Yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka semuanya akan diberi fasilitas. Minumnya adalah minuman yang kelasnya kelas eksekutif, ya, kelasnya adalah kelas eksekutif. Rahiqim makhtum. Kalau di terjemahan itu diterjemahkan rahiq itu khamr, al-makhtum yang masih tertutup. Minuman yang paling mahal itu adalah khamr. Kalau minuman apa ini namanya? Nah, ini satu gelas berapa? Nah, kalau kopi-kopi di jalan yang ada apa namanya itu? Sepeda itu ya, Rp 8.000 gitu ya. Nah, kalau di tempat kopi yang agak sedikit eksklusif, kalau di warkop berapa? 5.000, 4.000 ya. Ada eksklusif, satu gelas kopi bisa 50.000. Pernah ngicipi? Belum. Emal ya. 50.000. Cuma satu gelas kecil 50.000. Nah, gitu ya. Sedangkan kelas lebih eksekutif lagi, ada minuman yang namanya khamr, nah, gitu ya. Itu satu botol kecil cuma berapa harganya? 30 juta. Ini yang pernah beli barangkali. Satu botol kecil 30 juta harganya. Oh, gitu ya. Ada yang lebih lagi mungkin nggak tahu harganya berapa mungkin ya. Itu semakin dia eksekutif minumannya, berarti semakin mahal harganya. Hanya orang-orang tertentu. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala minumannya minuman eksekutif. Kelasnya kelas yang excellent, kelas yang mumtaz, nah, gitu ya. Kalau minumannya saja kita muhu misk, ya, minumannya itu tertutup, ada segelnya. Segelnya itu misk, yaitu minyak wangi yang termahal, itu tutupnya. Nah, kalau ini tutupnya
seadanya. Adanya kan ini kan gitu ya. Tapi kalau tadi minumannya ini Masya Allah terbuat dari minyak wangi yang termahal, maka di sini tersampaikan oleh kita semuanya, falyatanafasil mutanafisun. Wahai kalian semuanya pembaca surat Al-Mutaffifin, berlomba-lombalah kalian semuanya untuk bagaimana meraih orang-orang yang seperti diceritakan oleh Allah, yakni orang-orang yang abror. Sekali lagi, di sini Allah gambarkan tentang bagaimana situasi yang ada di surga dari hanya sisi minumannya. Kalau minumannya saja sudah eksklusif, kelasnya kelas mumtaz, nah begitu ya. Berarti kira-kira mejanya kelas, ruangannya kira-kira, rumahnya kira-kira bagaimana, taman-taman di luarnya kira-kira gimana. Masya Allah. Jadi artinya untuk menggambarkan tentang bahwa keberadaan suatu tempat, kita kadang-kadang cuma dikasih gambar fotonya saja. Oh, ini berarti kelasnya kelas eksklusif. Nah begitu ya. Makanya di sini Allah sampaikan di surat Al-Mutaffifin, walaupun hanya tentang masalah minumannya saja, berarti akan menunjukkan kualitas yang sungguh luar biasa. Sehingga Allah sampaikan lagi di sini, ya, Allah sampaikan lagi di sini. Lalu bagaimana mereka semuanya kaitannya dengan orang-orang yang fujar tadi? Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Kalian mungkin ingat bagaimana perilakunya orang-orang dulu yang berbuat ajram, fujar tadi ya, orang-orang yang berbuat dosa itu. Dulunya mereka terhadap orang-orang beriman itu yadhakun, mentertawakan, mengejek, ya, mengejek. Jadi kalau kita semuanya pergi ke masjid, mereka punya perasaan benci. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Ketika mereka menceritakan tentang kondisi kita, mereka sambil tertawa-tawa. Tetapi kata Allah sampaikan di sini, tetapi Anda sekarang melihat mereka yang dulunya mentertawakan orang-orang yang beriman, sekarang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yazhakun. Sekarang ganti, pada hari akhir, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu terhadap orang-orang kafir itu ganti mentertawakan. Dan mereka alal araiki yanzurun hal suwibal kufaru ma kanu yaf'adun. Orang-orang beriman yang berada di dalam surga itu, mereka memperhatikan kondisi-kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka, yaitu al-fujjar. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'adun. Tidaklah mereka orang-orang kafir itu dibalas dengan neraka, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena atas perilaku perbuatannya selama hidup di dunia. Pesan yang menarik buat kita semuanya di sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba. Bagaimana kita semuanya untuk mendapatkannya? Dijelaskan di surat Al-Waqi'ah, Allah sampaikan pada kita semuanya di ayat yang ke-7 ya, di ayat yang ke-7, bahwa kalian semuanya nanti di akhirat itu ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok. Wa kuntum azwajan salasah. Ada tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah ashabul maimanah. Kelompok kedua adalah ashabul masy'amah. Kelompok yang ketiga adalah as-sabiqun as-sabiqun. Kalau tadi kita disuruh memilih dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu kelompok fujar dan kelompok abror. Kelompok fujar adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir dan mereka tidak mau tahu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang abror, orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, dan mereka senantiasa berusaha untuk menjadi orang baik di mana saja dan kapan saja.
semakna dengan yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan salasa. Cuma di sini orang-orang yang masuk surga nanti ada dua kelas ya. Kelas yang pertama ashabul maimanah, sering diterjemahkan kelompok kanan, termasuk orang-orang abror gitu ya. Wa ashabul mas'amah, yaitu kelompok ekstrem kiri, kelompok abangan ya. Ya, kelompok abangan, nah, gitu ya. Mereka tidak mau tahu dengan Allah, mereka tidak mau percaya dengan adanya hari akhir, dan mereka tidak mau tahu lagi dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah wasabiqun as-sabiqun, yakni orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Termasuk kita hadir di masjid ini orang yang berlomba-lomba atau nyantai? Dimana kita semuanya gerimis, datang enggak. Wah, karena ada keputusan datang, berarti kita termasuk orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan di sini ya. Sedikit kita jelaskan tentang masalah ulaika ashabul maimanah. Siapa sih mereka ulaika ashabul maimanah itu? Tadi kan kelompok pertama ya, ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah itu adalah orang-orang yang falak tahamal aqabah. Falak tahamal aqabah. Maka tidakkah mereka itu menempuh jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah, jalan mendaki itu apa? Ya, mendaki dengan jalan bebean ini itu sulit mana? Mendaki. Berarti kalau jalan mendaki itu ada usaha, ada semangat, ada kekuatan. Falak tahamal aqabah. Termasuk kita hadir di sini ini jalan mendaki atau biasa? Mendaki. Kalau kita pikir enak mana? Di rumah ada kopi, ada apa lagi? Camilan, bisa nyantai. Di sini kehujanan, tadi berangkatnya kegerimisan, karena naik sepeda harus pakai jas hujan. Ini namanya jalan mendaki. Ngapain susah-susah ke masjid? Wong hujan nggak perlu jamaah loh, nggak apa-apa. Betul begitu ya? Ngaji sendiri di rumah juga bisa. Kenapa harus di masjid? Gitu ya. Nonton YouTube kan benak. YouTube ya. Nonton YouTube-nya itu tentang pengajiannya 5 menit. Terus lain-lainnya 1 jam. Ini yang lain-lainnya itu yang bahaya, gitu. Sekarang itu luar biasa. Tapi kalau kita semuanya berada di dalam masjid ini, insya Allah full kita ini cinta kepada Al-Quran, gitu ya, insya Allah. Nah, salah satunya di sini jalan mendaki itu adalah orang-orang yang senantiasa fakku raqabah. Fakku itu sebenarnya memecahkan ya, raqabah yaitu ikatan-ikatan budak. Jadi artinya membebaskan budak. Bisa dalam terjemahan yang lain, yakni kita senantiasa memudahkan urusan dalam hidup, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, senantiasa memberikan solusi kepada orang-orang yang lagi ada masalah. Ya, semangat kita begitu. Jadi semangat jiwa kita bukan orang-orang yang individualis. Bukan, yang penting aku sukses, orang lain susah nggak ada masalah, yang penting aku sukses. Nah, ini orang-orang yang termasuk fujar tadi ya. Nah ini termasuk orang-orang yang mereka ashabul maimanah, orang-orang yang abror, orang-orang yang senantiasa kepingin untuk berbuat kebaikan. Di rumah baik, di masjid baik, di kampung baik, di kantor baik, di gedung dewan baik. Fakku raqabah. Termasuk au-it'amun fi yaumin dzi masghobah, suka memberi makan di hari di mana kesulitan orang untuk mencari makan. Sekarang itu orang mencari makan gampang atau sulit? Sulit sekarang. 1 kilo sekarang beras berapa? Berapa? 15 ya. Iya begitu ya. Termasuk yatiman dza makrabah,
Ngapain harus peduli kepada orang yatim? Wis ana sing ngurusi dewi. Yatim piatu dan anak terlantar gimana? Dipelihara oleh negara. Ngapain melok ngurusi? Gitu ya. Masya Allah. Itu orang-orang yang nanti sing masuk negara, sing masuk surga biar orang negara. Yatiman dak makrabah ya. Apalagi di sini yang kerabat ya. Au miskinan za matrabah. Kita sangat peduli kepada orang-orang miskin za matrabah. Ya, orang-orang miskin yang dia za matrabah. Matrabah itu dari kata-kata turab. Turab itu artinya tanah. Jadi orang miskin yang dia di rumahnya itu nggak ada meja, nggak ada kursi, adanya tanah. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada ya. Oh miskinan za matrabah. Kemudian sifat-sifat ini semuanya tadi ternyata diikuti summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Inilah jalan mendaki yang senantiasa kita menjadi orang-orang yang al-abror, yakni orang-orang yang senantiasa memunculkan sebuah nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti tadi, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, bukan sing penting saya sukses, sing penting saya enak, tetapi peduli dengan orang lain, sifat egoisme dihilangkan, sifat ananiahnya tidak dilakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Orang-orang yang seperti itu nanti layak ketika di hari akhir dia akan menerima catatan amal kebaikannya dengan mengambilnya rapotnya pakai tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang seperti itu nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan nanti akan balik kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Berbeda dengan orang-orang fujar, ya. Siapa orang-orang fujar itu? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dijelaskan di sini orang-orang fujar yang mereka tidak mau dengan aturan Allah, mereka tidak yakin adanya hari pembalasan, hari di mana adanya surga dan neraka, mereka nanti akan menerima rapotnya dengan tangan kiri, waro'a dohri. Begitu menerima dengan tangan kiri, langsung kitab rapotnya itu disembunyikan di balik punggungnya. Mungkin kita semuanya masih ingat kalau kita pas lagi mungkin di SD itu rodok nakal sidik, pas pembagian rapot atau mungkin ada ulangannya itu nilainya ternyata cuma 40. Seharusnya kalau betul semuanya nilainya 100, ternyata nilainya 40. Nah, begitu nilainya 40, kira-kira disembunyikan di balik belakang atau langsung ditunjukkan ke orang tuanya? Sembunyikan, nah, gitu ya. Maka orang seperti ini akan fasawfa yatu subura, mereka akan berteriak berseru celaka kami, wa yasla sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Kenapa begitu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika di dunianya dia hanya kepingin berbahagia dengan keluarganya tanpa peduli kepada orang lain. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak tertipu oleh perilakunya orang-orang fujar, yang orang-orang fujar saat sekarang ini mengejar-ngejar orang beriman bagaimana menjadi fujar, betul ya? Mereka contoh akan ada sebuah pertunjukan dangdut akbar, nah begitu ya. Ini untuk mengelabui bagaimana orang tidak mau ke masjid. Akhirnya orang mendatangi ke tempat tersebut sehingga lupa dengan ngajinya. Sehingga mereka orang-orang fujar itu berusaha bagaimana masjidnya sepi, yang rame pasarnya. Mereka berusaha bagaimana majelis taklim itu sepi, yang rame adalah malnya. Siapa itu? Perilaku orang-orang fujar, kebanyakan begitu. Oleh karena itu, kenapa mereka muncul seperti itu? Inilah dalam kehidupan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang menjadi
orang-orang yang fujar atau abror, menjadi orang-orang yang ashabul maimanah atau ashabul mas'amah. Nah, kelas yang berikutnya lagi yang Allah tawarkan kepada kita semuanya di sini adalah falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian semuanya berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang meraih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini bersemangat untuk mendapatkan hari ini aku harus mendapatkan uang 200.000, berangkat pagi pulangnya malam. Berangkat pagi pulang malam untuk mendapatkan uang 200.000 per hari. Bayangkan ya. Tetapi begitu kenikmatan yang Allah sampaikan pada kita semuanya, kenikmatan di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada semangat. Ya, Allah sampaikan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Was-sabiqun as-sabiqun. Yang pertama adalah sabako. Sabako itu artinya apa? Musabako. Apa musabako? Apa? Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kita semuanya berangkat ke masjid itu berlomba-lomba enggak? Atau nyantai? Berlomba-lomba ya. Nah, di dalam tafsir dijelaskan di sini apa? Wasabiquna ilal khairat. Orang-orang yang mereka semuanya fid dunya, selama hidupnya di dunia ini mereka semuanya bersemangat sekali untuk berbuat kebaikan. Mereka itu adalah hum as-sabiquna ilad darajati fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menggapai derajat yang berkualitas masuk ke dalam surganya Allah. Kapan itu? Fil akhirah. Dan mereka itu orang yang bagaimana? Ulaika humul muqarrabuna indallah yudkhilhum rabbuhum fi jannatin na'im. Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, tetapi mereka itu adalah ayat yang ke-11 Allah sampaikan ulaikal muqarrabun. Allah tidak hanya sampaikan wasabiqun as-sabiqun, tidak, tetapi ditambahi ulaikal muqarrabun. Dari sisi makna bahasa, muqarrabun itu dari kata-kata qarraba. Qarraba itu mendekatkan diri. Muqarrib orang yang mendekatkan diri. Muqarrab itu artinya adalah orang yang didekatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Surat apa? Surat apa? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat. Surat Al-Mulk. Ya, Allah sampaikan pada kita semuanya. Apakah mereka semuanya tidak memperhatikan? Ya, memperhatikan apa? Ila at-tayri fawqahum, yaitu ada burung yang di atas mereka semuanya bisa terbang burung itu. Ya, burung itu bisa terbang. Kata Allah, kamu perhatikan, kenapa burung itu bisa terbang? Karena punya sayap atau karena sehat? Kata Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada burung yang dia sehat, dia juga punya sayap, tetapi nggak bisa terbang. Burung apa? Burung dalam sangkar. Ya kan? Dia sehat. Burung dalam sangkar itu bisanya hanya apa? Hanya bisa apa? Hanya cuma mencolot, ya kan? Hanya pindah dari tempat sini, pindah ke sini, pindah sini. Dia nggak mampu untuk terbang. Padahal sebenarnya dia diberi sayap oleh Allah, dia diberi kekuatan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia tidak bisa terbang. Ibrohnya sebenarnya sama seperti kita. Kita mampu hadir di sini karena kita sehat atau karena di rumah nggak ada pekerjaan? Hah?
Atau daripada di rumah dikongkoni bojo? Hah? Karena rahmat Allah. Banyak orang yang nganggur, banyak orang yang nggak ada aktivitas di rumah, cuma ya hanya kerjaan harian saja, tetapi nggak mau hadir. Ada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai gelarnya itu profesor, doktor, sampai dia dipanggil sebagai ustadz, dipanggil kiai, tapi kadang-kadang karena tidak mendapatkan rahmat Allah nggak bisa ngelakoni. Ada namanya apa? Oh, jarkoni. Iso ngajar gak iso. Orang-orang yang seperti ini dia hanya bisa untuk ngomongnya, tetapi dalam perilakunya tidak mampu. Berarti dia belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jarkoni itu gelem belajar tapi gak iso ngelakoni. Ngaji kesana, ngaji kesana, kesana ngaji, tapi begitu kon ngelakoni gak ada. Oleh karena itu di sini kehadiran kita di sini yakin bahwa karena kita ini rahmat Allah, ulaikal muqarrabun. Berlomba-lomba kita melakukan suatu perbuatan kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangannya, bukan karena kita kuat, bukan karena iman dan kekokohan hati kita, semuanya tadi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi contohnya burung. Burung itu mempunyai kekuatan terbang, tetapi karena itu terbatasi, ya, terbelenggu oleh sangkar, nggak bisa dia terbang. Ada di antara kita ilmu kita segunung, tetapi karena terbelenggu oleh sangkar. Sangkar-sangkar apa? Sangkar-sangkar setan. Sangkar-sangkar apa? Egoisme. Nah begitu ya. Sangkar-sangkar apa? Ya orang-orang kafir yang akhirnya kita lupa untuk berbuat kebaikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semuanya dalam agama Islam secara kafah. Jadi Islam bukan hanya di masjid, tapi Islam di mana saja kita berada. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kamu mengikuti langkah-langkah setan, nanti amalan-amalan yang kamu harusnya lakukan kamu nggak melakukan karena kamu tersangkari oleh setan, terbelenggu oleh batas-batasan setan tadi. Di dalam tafsir yang lain, kata-kata as-sabiqun, ya, bersegera kita untuk menuju kebaikan itu adalah fit dunya ilal iman wal hijrah. Ketika kita semuanya berada di dunia ini, kita bersegera untuk apa? Menjalankan nilai iman wal hijrah dan hijrah. Karena dulu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang mempertahankan iman itu begitu sulitnya, luar biasa. Apalagi ketika ada perintah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, sehingga seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang kaya raya, dia konglomerat berada di Mekah, begitu ketika akan hijrah, Masya Allah, dihadang oleh orang-orang pemuka, orang-orang kafir. Kalau kamu mau pergi meninggalkan Mekah, tinggalkan hartamu, tinggalkan perniagaanmu, tinggalkan ternakmu, tinggalkan kebunmu. Kamu hanya boleh untuk keluar dari Mekah ini hanya baju yang menempel di jasadnya. Bayangkan, Masya Allah. Tetapi karena dia kepingin untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk meninggalkannya. Termasuk jihad fi sabilillah. Termasuk dicontohkan di sini adalah wat takbiratul ula. Wat takbiratul ula. Apa takbiratul ula itu? Bersemangat ketika sholat itu tidak pernah ketinggalan dalam sholat berjamaah, takbirnya pertamanya imam. Ini beda dengan kita ya. Kalau kita kadang-kadang qad qamatis shalah baru keluar dari rumah. Betul begitu ya? Keluar dari rumah. Ini tidak, orang-orang yang sabiqun itu panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Bahkan sudah duduk di masjid untuk mendengarkan, menjawab
azan. Tapi kita sudah terbiasa ya, kayak seperti hari Jumat itu juga begitu ya. Gitu ya. Wa takbiratul ula. Jadi berusaha takbir sang imam itu ketika imam mulai dari sawu sufufakum itu sudah berada di shaf. Begitu imamnya Allahu Akbar, dia ngikuti Allahu Akbar. Itu termasuk contoh orang-orang yang as-sabiquna as-sabiqun. Termasuk wal khairat, dan termasuk kebaikan-kebaikan semuanya. Tentang apa saja? Was-sabiquna yakni as-sabiquna fil akhir ilal jannah, yaitu bersegera bersemangat untuk menuju kepada surga. Di dalam tafsir yang lain, ruwiya 'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabiquna as-sabiqun, maksudnya adalah orang-orang yang as-sabiquna, orang-orang yang bersegera. Alladzina idza u'tu al-haqqa, apabila mereka semuanya diberi tentang sesuatu nilai-nilai, ini adalah nilai-nilai kebenaran, mereka menjadi orang-orang yang qabiluhu, menerimanya, bukan berpikir, bukan menganalisa, bukan untuk diperdebatkan. Begitu ada nilai-nilai dari Al-Quran, dari Rasulullah Muhammad SAW, langsung menerimanya. Sebagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu, begitu pertama kali mendapatkan wahyu, akhirnya dia berpikir, faman da'atu wa man da yastajibu. Wahyu ini terlalu berat, sungguh bertolak belakang dengan tradisi masyarakat. Apa yang akan disampaikan Rasulullah, pandangannya pasti ditolak oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Masyarakat pasti tidak mau menerimanya. Begitu kondisi yang seperti itu, makanya ungkapan dari lisan Rasulullah SAW, faman da'adu wa man da yastajibu. Kalau Allah memberikan sebuah wahyu seperti ini, maka saya akan faman za'atu, saya akan berdakwah kepada siapa? Wa man da yastajibu, dan siapa yang akan mau untuk mengikuti dakwah saya ini. Ternyata istrinya yang mendengarkan ungkapan Rasulullah seperti itu, istrinya mengucapkan, ana mu'minatun bika, saya orang yang beriman kepada anda, bahwa anda diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Padahal resikonya cukup berat. Nah, gitu ya. Ana musaddiqatun, saya termasuk orang-orang yang membenarkan bahwa anda sebagai seorang nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan seperti itu berat, ya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, inilah di awal-awal begitu wahyu turun langsung diterima, wahyu turun langsung diterima, ya. Wa idza sa'alu badaluhu, apabila su'ilu, wa apabila mereka semuanya diminta, mereka memberikannya. Wa hakamu linnas, dan mereka menghukumi di antara manusia kahukmihim li anfusihim. Jadi melakukan sesuatu itu melihat dirinya sendiri. Mau mencubit orang itu, dicubit itu loro, makanya tidak mau mencubit orang. Kalau mengkhianati itu rasanya pedih, orang yang dikhianati rasanya nggak layak kita untuk mengkhianati. Jadi menghukumi untuk mau berbuat terhadap seseorang itu melihat bagaimana kalau itu terjadi pada dirinya sendiri. Orang dijatuhkan di hadapan masyarakat, digoblok-goblok misalkan saja, kan begitu ya. Rasanya gimana hancurnya. Semuanya orang biasanya melihat direndahkan harga dirinya. Gimana kira-kira rasanya kalau seandainya saya ini juga dibegitukan oleh orang. Nah, gitu ya. Jadi menghukumi sesuatu melihat bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita. Ada mufassir lain yang memberikan keterangan dalam tafsir Qurtubi. Yang dimaksud dengan namanya as-sabiqun as-sabiqun adalah hum as-sabiquna ilal jihad. Mereka itu bersemangat untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa awwalun nasi ruwahan ila shalah. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, pasti dia yang paling pertama. Nah, kenapa?
Karena bagian azan. Karena bagian azan. Duh, saiki gak tahu nang masjid. Iya, saiki diganti gak adzan mana. Akhirnya gak pernah datang pertama. Tapi seharusnya adzan maupun gak adzan tetap datangnya harus di awal. Apalagi kita jamaah biasa ini, masya Allah. Tapi saya kira para takmir itu senang ya kalau kita semuanya datang sebelum adzan, sudah datang semuanya. Wah, senang. Sehingga amal jariahnya bisa diterima ya. Yang berikutnya lagi, waqala Ali radhiyallahu anhu. Ali ya, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Humus sabiquna ila salawatil khams. Ciri-cirinya adalah mereka semuanya orang yang bersemangat untuk menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah. Ya, masya Allah ya, luar biasa. Yaitu yang kedua adalah ilal jihad. Di tafsir yang lain, Sa'id bin Jubair memberikan keterangan bahwa kita bersegera untuk ila taubah. Ya, ketika kita berbuat dosa langsung kita bertaubat, berbuat salah langsung bertaubat, wa amalul birri, dan langsung diikuti dengan amalan-amalan yang baik. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersecepat-cepatlah kalian semuanya untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan ya, melalui ucapannya baik, yang didengarkan baik, perilaku tangannya baik, kaki melangkah ke tempat yang baik. Mereka dalam kebaikan-kebaikan tadi, mereka yang termasuk dalam kelompok as-sabiquna as-sabiqun. Semoga aja dengan kita membaca surat Al-Mutaffifin, kita menjadi orang-orang yang untuk menjadi orang-orang yang as-sabiquna as-sabiqun, dalam rangka menggapai ridho rahmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana langkah-langkah untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang falyatanafasil mutanafisun, insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Semoga aja Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya umur panjang yang penuh rahmat, penuh barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan untuk mencari rezeki yang barakah, keluarga yang barakah, anak-anak keturunan kita yang soleh dan soleha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.